mana yang dituju. 2. Lalu dibungkus lagi jadi paket untuk tahu alamat IP tujuan. 3. Terakhir dibungkus jadi event, bungkusan paling orange yang dikirim secara fisik. Dan inilah yang nantinya diserahkan ke lapisan fisik untuk benar-benar dikirim. Di part kedua, bagian lapis fisik Smith gate. Sekarang kita masuk ke inti dari physical layer, lapisan fisik. Inilah keajaiban XLD. Tujuan utama lapisan fisik adalah lapisan fisik. Disinilah keajaiban teknik terjadi. Tugas utama lapisan fisik adalah mengubah frame tadi menjadi bit antara 0 dan 1. Bit ini tidak bisa jalan sendiri di kabel, mereka harus diubah menjadi sinyal. Kalau medianya tembaga atau kabelan bisa berubah jadi sinyal listrik. Kalau FO, bit berubah jadi sinyal cahaya. Kalau unit kabel atau WiFi, bit berubah jadi gelombang radio. Di sisi tujuan proses dibalik sinyal dari kabel diambil diubah lagi jadi bit. Kalau disusun ulang menjadi frame, itu agar bisa dibaca komputer tujuan. 4. Implementasi pada perangkat atau wireless computer. Sebagai contohnya, mari kita lihat komputer yang sering kita pakai di rumah atau lab. Komputer ini adalah alat yang bekerja di lapisan fisik. Ada antena untuk mengirim sinyal radio atau wireless. Untuk pengiriman sinyal listrik melalui kabel ke laptop. Ada port internet berwarna kuning untuk menghubungkan jaringan kita ke dunia luar atau ISP. Kesimpulannya adalah komunikasi jaringan adalah kerjasama antar koneksi fisik atau jalurnya. Enkapsulasi dibungkus data dan lapisan fisik yang mengubah data digital menjadi sinyal fisik agar bisa merambat di media. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Masuk ke dalam 4.2 yaitu physical layer karakteristik. Ini adalah bagian yang membahas ciri-ciri atau karakteristik dari lapisan physical layer. Layer 1 OSI. Physical layer bertugas mengirimkan bit-bit 0 dan 1 secara fisik melalui media jaringan kabel atau wireless. Pada 4.2.1 yaitu adalah physical layer standar. Apa itu? Standar physical layer adalah aturan-aturan yang dibuat oleh berbagai organisasi seperti IEE, IA, ISO untuk memastikan perangkat dari vendor berbeda bisa saling berkomunikasi dengan baik. Standar ini mengatur 3 area fungsional utama yaitu physical, komponen, encoding, dan signaling. Tujuannya agar hardware, media, dan cara transmisi bit konsisten di seluruh industri. Lalu masuk ke dalam tipe yaitu physical komponen. Apa itu? Physical komponen adalah perangkat keras dan elemen fisik yang digunakan untuk mentransmisikan sinyal yang mempresentasikan bit. Contohnya network interface, kabel, konektor, dan desain kabel. Standar physical layer menentukan spesifikasi komponen-komponen ini supaya kompatibel. Masuk ke dalam 4.2 yaitu encoding. Apa itu encoding? Encoding adalah line encoding, adalah proses mengubah stream bit 0 dan 1 dari data link layer menjadi kode atau pola yang bisa dikenali oleh perangkat berikutnya di jalur jaringan. Contoh Manchester encoding 0 sama dengan high to low speaker 1. Singkatnya, encoding mengubah bit menjadi kode yang predictable. Lalu masuk ke 4.2.4 yaitu signaling. Apa itu signaling? Cara mempresentasikan bit 1 dan 0 dalam bentuk sinyal fisik di media. Ada 3 jenis signaling utama sesuai media. Yang pertama adalah chopper menggunakan electrical pulses, lalu fiber optic menggunakan pulses of light, lalu wireless menggunakan radio wave atau microwave. Lalu pada 4.2.5 yaitu bandwidth. Bandwidth adalah kapasitas media untuk membawa data, yaitu berapa banyak bit yang bisa dikirim per detik, diukur dalam bits per second, Mbps seperti kbps dan gbps.
Ya, lalu yang kedua adalah semakin tinggi bandwidth, semakin banyak data yang bisa ditransmisikan dalam waktu yang sama. Bandwidth bergantung pada jenis media, teknologi encoding, dan signaling yang digunakan. Lalu pada titik 4.2.6 yaitu bandwidth terminologi. Ini membahas istilah-istilah penting yang berkaitan dengan bandwidth, seperti bandwidth adalah kapasitas teoritis, lalu throughput kecepatan aktual yang dicapai, lalu goodbud adalah data yang benar-benar berguna tanpa overheat. Jadi bagian ini menjelaskan perbedaan antara bandwidth potensi maksimal dengan performa nyata di jaringan. Lanjut 4.3. Di 4.3 yaitu copper cabling. Pada bagian ini akan dibahas mengenai copper cabling atau kabel tembaga. Copper cabling merupakan media transmisi dalam jaringan komputer yang menggunakan bahan tembaga untuk menghantarkan sinyal listrik sebagai pembawa data. Kabel jenis ini banyak digunakan dalam jaringan lokal atau LAN karena biaya yang relatif terjangkau dan proses instalasi yang cukup murah. Namun, copper cabling memiliki keterbatasan seperti jarak transmisi yang terbatas serta kerentanan terhadap gangguan elektromagnetik. Kemudian ada 4.3.1 yaitu karakteristik of copper cabling. Karakteristik utama dari copper cabling adalah penggunaan sinyal listrik dalam proses transmisi data. Sinyal ini dapat mengalami pelemahan atau Selain itu, kabel tembaga juga rentan terhadap gangguan eksternal seperti elektromagnetik, interference, dan radio dan RFI yang dapat memengaruhi kualitas sinyal. Kinerja kabel tembaga dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain panjang kabel, kualitas bahan, serta teknik pemasangan. Oleh karena itu diperlukan standar instalasi yang tepat untuk menjaga performa jaringan. Kemudian ada 4.3.2 yaitu types of copper cabling. Secara umum terdapat 3 jenis utama copper cabling, yaitu UTP, STP, dan coaxial kabel. Ketiga jenis kabel tersebut memiliki perbedaan dalam hal struktur, ketahanan terhadap gangguan, biaya, serta penggunaannya dalam jaringan. Kemudian di 4.3.3 ada UTP. UTP merupakan jenis kabel tembaga yang terdiri atas pasangan kabel yang dipilih tanpa lapisan pelindung tambahan. Kabel ini merupakan jenis yang paling banyak digunakan dalam jaringan komputer, khususnya pada jaringan LAN. Kemudian di 4.3.4 ada STP. STP merupakan pengembangan dari UTP yang dilengkapi dengan lapisan pelindung atau shell. Fungsi pelindung ini adalah untuk mengurangi pengaruh gangguan elektromagnetik sehingga kualitas sinyal menjadi lebih stabil. Kemudian yang pada 4.3.5 yaitu coaxial cable. STP merupakan pengembangan dari UTP yang dilengkapi dengan lapisan pelindung atau shell. Fungsi pelindung ini adalah untuk mengurangi pengaruh gangguan elektromagnetik sehingga kualitas sinyal menjadi lebih stabil. Kemudian yang pada 4.3.5 yaitu coaxial cable adalah jenis kabel tembaga yang memiliki struktur berlapis terdiri atas inti konduktor di bagian tengah, lapisan isolator, pelindung, dan lapisan luar. Kabel ini memiliki ketahanan yang baik terhadap gangguan serta mampu menjaga kestabilan sinyal. Namun, ini memiliki kekurangan, yaitu kurang fleksibel dan relatif lebih sulit dalam proses pemasangan.
Selanjutnya 4.4 yaitu cabling UTP. Kita masuk ke 4.4.1 sifat-sifat kabel UTP. UTP adalah kabelan dengan 4 pasang kabel tembaga terpilih, tidak memiliki pelindung, mengurangi gangguan dengan pembatalan dan variasi putiran. Selanjutnya ada 4.4.2 standar dan konektor kabel UTP. Standarnya menggunakan pengkabelan LAN dan performa dan kecepatan. Selanjutnya ada kategori kabel Cat 3 yaitu telepon, Cat 5 100 Mbps, Cat 5e 1 Gbps, Cat 6 hingga 10 Gbps, Cat 7 dan 8 kecepatan lebih tinggi. Selanjutnya ada konektor menggunakan RJ45 terdiri dari plug dan soket. Pemasangan harus rapi. Selanjutnya kita masuk ke 4.4.3 kabel straight dan cross. Straight untuk perangkat berbeda dan cross untuk perangkat sama. Adapun rollover untuk koneksi konsol perangkat jaringan. Selanjutnya 4.4.4 susunan pin kabel. 2 standar susunan kabel, hijau di pin awal untuk cross dan orange di pin awal untuk straight. Kesimpulannya, UTP kabelan tanpa pelindung mengandalkan pilihan untuk mengurangi gangguan. Standar utamanya TIA dan EIA. Minimal Cat 5e disarankan Cat 6 menggunakan konektor RJ45 dan susunan T568A atau D. Sekian, terima kasih. Selanjutnya ada 4.5 yaitu fiber optic kabel. Kabel serat optik adalah media transmisi data yang menggunakan cahaya sebagai pengantar sinyal. Berbeda dengan kabel tembaga yang menggunakan listrik, serat optik memanfaatkan pantulan cahaya di dalam inti kaca atau plastik sehingga mampu mentransmisikan data dalam kecepatan tinggi dan jarak yang jauh. Teknologi ini banyak digunakan dalam jaringan modern seperti internet, telekomunikasi, dan backbone jaringan. Selanjutnya ada 4.5.1 yaitu karakteristik of fiber optic kabel. Serat optik memiliki beberapa sifat utama yaitu memiliki bandwidth yang sangat besar sehingga mampu membawa data dalam jumlah besar. Selain itu, kabel ini tahan terhadap gangguan elektromagnetik sehingga sinyal tetap stabil. Serat optik juga memiliki redaman yang rendah yang memungkinkan transmisi jarak jauh tanpa banyak kehilangan sinyal. Namun kabel ini relatif lebih mahal dan lebih rapuh dibandingkan kabel tembaga, sehingga memerlukan penanganan khusus. Lanjut 4.5.2 yaitu types of fiber optic media. Single mode fiber, serat ini memiliki inti yang sangat kecil sehingga cahaya hanya merambat dalam satu jalur. Keunggulannya adalah mampu mentransmisikan data dengan jarak sangat jauh dan kecepatan tinggi, sehingga sering digunakan untuk jaringan backbone dan komunikasi jarak jauh. Multi-mode fiber, serat ini memiliki inti yang lebih besar, sehingga cahaya dapat merambat melalui banyak jalur. Biasanya digunakan untuk jarak pendek seperti dalam gedung atau kampus. Lanjut 4.5.3 uses of fiber optic cable. Kabel serat optik hanya digunakan dalam berbagai bidang seperti jaringan internet, berkecepatan tinggi, televisi kabel, komunikasi bawah laut, dan jaringan perusahaan. Selain itu, serat optik juga digunakan dalam dunia medis dan industri karena kemampuannya mengirimkan data dengan cepat dan akurat tanpa gangguan. Lanjut ke 5.4 fiber optic connectors. Konektor adalah komponen yang digunakan untuk menghubungkan kabel serat optik ke perangkat jaringan. Selanjutnya 4.5.5 fiber optic patch kabel. Kabel patch adalah kabel pendek yang digunakan untuk menghubungkan perangkat jaringan. Lanjut 4.5.6 fiber optic versus copper. Perbandingan antara serat optik dan kabel tembaga menunjukkan bahwa serat optik lebih unggul dalam kecepatan, kapasitas data, dan jarak transmisi. Selain itu, serat optik tidak terpengaruh oleh gangguan elektromagnetik, namun kabel tembaga masih digunakan karena biaya lebih murah dan pemasangan lebih mudah. Oleh karena itu, pemilihan media tergantung pada kebutuhan jaringan, jarak, dan anggaran. Kita akan menjelaskan keseluruhan materi 4.6 yaitu wireless media. Media dan kabel tidak hanya sekedar rangka kabel, tapi memiliki mekanisme kerja yang spesifik. Mekanisme transmisi data digital diubah menjadi gelombang yang
elektromagnetik frekuensi radio ini pasti sudah melalui antena. Pada operasi maupun diapres ini adalah poin krusial dalam satu frekuensi atau saluran. Perangkat tidak bisa mengirim dan menerima data secara bersamaan. Dengan kabel bridge, karena antara media atau media bersama, total kecepatan yang tersedia akan terbagi rata. Semakin jauh dari perangkat atau semakin alat, tembok atau beton, semakin rendah kualitas sinyal dan kecepatan dayanya. Yang kedua ada analisis sinyal standar kabel atau e-track berikut. Yang standar dirancang untuk tujuan penggunaan yang berbeda berdasarkan kebutuhan dan transmisi. Dirancang untuk analisis langsung perangkat dengan daya sangat rendah, menggunakan teknik frekuensi hopping untuk menghindari gangguan dari sistem wifi yang sering berada di frekuensi yang sama. Ini lebih dapat apabila yang sangat kecil karena menjadi kegiatan sederhana. Kumpulannya adalah efisiensi kata yang disebut dalam satu tahun bertahun-tahun dalam satu siklus pengisian. Yang ketiga adalah menyangkut jaringan LAN dengan kabel. Bagaimana perangkat ini berintegrasi dalam sebuah sistem? Peran access point berfungsi sebagai lembaga bridge antara dunia kabel dan dunia kabel. Integrasi perangkat pada skala rumah akumulasi router, switch, dan APD biasanya digabung dalam satu perangkat fisik. Namun pada skala perusahaan enterprise, APD berdiri dan dikelola secara terpusat. Yang keempat, tantangan keamanan dan infrastruktur. Kelemahan fisik sinyal dan kabel tidak bisa dibatasi oleh jaringan bangunan secara sempurna. Sinyal bisa bocor ke jalan area publik sehingga rentan terhadap penyadapan. Solusinya oleh karena itu, aktivisi dibuat seperti WPA3 dan notifikasi penggunaan menjadi wajib dengan sekedar pilihan. Ketergantungan pada kabel meskipun akses kabel, performa jaringan tersebut dengan bergantung pada kualitas kabel fiber optik atau yang menurut datang ke atas poin. Tutup. Siapa aja? Siapa gue? Demikian presentasi dapat kami sampaikan. Semoga materi yang kami jelaskan dapat memberikan manfaat dan wawasan bagi kita semua. Kami menyadari bahwa dalam penyampaian ini masih terdapat kekurangan, oleh karena itu kami mohon maaf atas perhatian dan kesempatan yang diberikan. Kami ucapkan terima kasih. Kami akhiri. Wassalamualaikum.